Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Melisani Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin membahas tentang pengelolaan data yang ada pada SPSS. Di sini saya akan pertama kali akan mengelola data deskriptif. Nah, pertama saya ingin menginput file terlebih dahulu. Caranya adalah klik file, lalu pilih di mana data tersebut disimpan. Nah, kalau saya ada di sini. Lalu file of type-nya itu pilih yang Excel. Kenapa? Karena data yang mau kita input itu adalah data Excel. Lalu pilih yang ini. Klik open. Lalu kita tunggu datanya terinput. Tunggu ya, karena emang agak lama. Nah, ini udah muncul, lalu klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul ya, teman-teman. Nah, kita lihat data view-nya di sini. Tampilannya seperti ini. Untuk jenis kelamin, usia, dan gaji ini masih ada desimalnya ya. Kita ganti terlebih dahulu supaya lebih gampang. Di sini kita nolkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat pie chart. Nah, kita pilih yang values, variable, kita pilih yang values, itu di jenis kelaminnya. Di sini kita ganti value-nya itu 1 dan labelnya itu pria. Klik add. 2 itu wanita. Klik OK. Nah, setelah ini kita akan masuk ke Grabs, lalu Legacy Dialog, pilih yang bar. Kita pilih yang simple aja, terus pilih yang summarize for group of case, klik define. Nah, pilih yang jenis kelamin, masukin ke kategori X. Lalu klik OK. Oke, kita tunggu ya hasil outputnya. Lagi proses. Oke, nah ini udah muncul ya tampilan outputnya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke sini, pilih Grabs, lalu pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih yang pie. Kita akan membuat pie chart. Ini klik define. Nah, untuk define slash by-nya itu kita pilih jenis kelamin. Oke. Nah, terus setelah itu klik OK. Oke, akan muncul kayak gini ya. Selanjutnya kita ke Grabs lagi. Kita pilih Legacy Dialog, lalu pilih histogram. Kita akan membuat histogram. Nah, untuk variabelnya kita pilih gaji.
Oke, klik OK. Lagi proses, ditunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah Instagramnya. Kita biarin dulu. Kita balik ke sini. Kita pilih Analyze. Kita pilih Analyze. Lalu deskriptif. Lalu yang deskriptif. Nah, untuk variabelnya itu jenis kelamin, usia, dan gaji. Lalu klik option, lalu pilih zoom, variance, rank. Klik continue, klik OK. Nah, kita biarin dulu, lalu kita ke analyze lagi, deskriptif statistik, lalu klik yang frequency. Nah, di sini kita masukin jenis kelamin, usia, dan gaji. Lalu klik OK. Oke, nah ini dia tampilan output ketika kita sudah di SPSS, mengelola data di SPSS. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, untuk data deskriptif ini bisa dilihat dari data ini ada pria 8 orang dan wanita itu ada 7 orang. Nah, selanjutnya untuk pie chart itu di mana di sini sudah terlihat dengan kasat mata pria lebih banyak jumlahnya ketimbang wanita. Selanjutnya untuk di histogram di sini bisa dilihat dari gaji yang paling minimum itu 160.000 dan terdapat 2 orang. Dan yang paling besar itu 260.000 terdapat 1 orang. Lalu selanjutnya di deskriptif statistik, di sini variabel usia terdapat 15 orang, terus ranknya itu 17 dan minimum atau usia yang paling muda itu 22 orang dan yang paling tua itu 39 orang. Dan standar deviasinya itu 5,934. Selanjutnya untuk di tabel frequency, di sini ada statistik data yang valid itu terdapat 15 orang yang mana semuanya valid dan untuk di variabel jenis kelamin ini di usia itu terdapat validnya itu yang paling muda 22 dan yang paling tua 39. Oke. Terus untuk di tabel gaji di sini masih terdapat 15 orang dengan rank 80 dengan total 100 dan persennya itu 6,7%. Oke, sekarang lanjut. Sekarang aku mau buka lagi data primer, questionnaire. Nah, pilih yang file of type-nya itu Excel. Kita pilih data questionnaire. Oke. Kita tunggu datanya terinput. Oke, nah ini dia datanya sudah ada. Kita desimalnya itu kita nolkan terlebih dahulu.
Oke, nah setelah itu kita masuk ke analyze. Di analyze ini kita pilih scale, lalu reliability analysis. Di sini kita akan melihat datanya akan reliable atau tidak. Nah, di item ini kita masukkan item B01 sampai dengan B06. Setelah itu statistiknya kita pilih scale if item deleted. Lalu klik continue. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Oops. Muncul seperti ini. Kita masuk lagi ke analyze lagi. Terus sama seperti analyze, terus scale, reliability analysis. Nah, di sini kita akan memasukkan yang item M. Item M. Oke, nah untuk statistiknya sama persis, nggak usah diubah, lalu klik OK. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini, kita balik lagi, kita masukkan lagi, seperti tadi, sekarang data atau item yang W ya. W. Nah, kita masukkan dari W1 sampai dengan W7, lalu klik OK. Oke. Ini dia tampilannya reliability. Nah, jadi untuk X1 yaitu case processing summary-nya itu ada 171 data yang valid. Terus untuk reliability statistiknya itu di Cronbach Alpha itu ada 0,767 di mana datanya udah reliable karena udah di atas 0,06. Nah, selanjutnya untuk item total statistik di sini telah diuji 6 pertanyaan dimulai dari B01 sampai dengan B06. Nah, dilihat dari kolom ketiga yang corrected item total correlation, di sini angkanya sudah di atas 0,03, berarti datanya adalah valid. Selanjutnya di X2-nya, di case processing summary-nya, di sini terdapat 171 data yang valid, terus di Cronbach Alpha-nya 0,818, dan di sini sama seperti yang tadi, terdapat 5 pertanyaan dimulai dari M01 sampai dengan M05, di mana di correct item total correlation-nya ini angkanya di atas 0,03. Selanjutnya di variabel Y. Di variabel Y ini case processing summary-nya itu sama, valid 171, terus reliable statistiknya itu 0,778, dan di sini ada 7 butir pertanyaan dimulai dari W01 sampai dengan W07. Nah, datanya pun di sini di correct item total correlation ini semuanya angkanya di atas 0,3, berarti datanya sudah valid. Oke, sekarang aku mau lanjut ke menguji normalitas. Nah, karena menguji normalitas itu, aku tetap pakai data yang ini, tapi kita akan menambahkan yaitu total dari B, total dari M, dan total dari W. Nah, caranya itu klik transform, lalu pilih compute variable. Di sini kita masukkan total B. Nah, untuk function grupnya kita pilih yang AL, dan kita cari sum, karena kita akan menjumlah jadi menggunakan fungsi sum.
Oke. Nah, di sini di dalam kurung buka ini kita masukkan item B1, lalu B2, B3 sampai dengan B6. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita balik lagi dan kita akan mentotal yang yang M dan W. Di sini total M. Nah, untuk ininya, numeriknya kita ganti jadi item M. Kita masukin satu-satu lagi. Di sini tetap sama, lalu klik OK. Nah, udah muncul. Terus balik lagi, kita akan mentotal yang W. Nah, di sininya kita ganti jadi item W. Masukin dari W1 sampai dengan W7. Masukin dari item W1 sampai dengan W7. Empat, 5, 6, 7. Oke, nah lalu klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini lagi. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan dulu. Nah, ini udah ada kan? Nah, kita pindahin dulu total B ini di samping yang B. Kita pindahin ke samping B. Oke. Terus total M kita pindahin ke samping M. Oke, kalau sudah kita klik variable view, di sini labelnya kita ganti terlebih dahulu. Untuk total B, itu kita ganti menjadi kemandirian belajar. Kemandirian belajar. Nah, untuk measure-nya kita pilih yang scale. Terus untuk yang M, total M itu kita ganti menjadi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi. Di sini kita ganti juga yang scale. Terus yang total W itu kita ganti jadi prestasi praktikum. Prestasi praktikum. Sini kita ubah ke scale lagi. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu regression, lalu pilih yang linear. Nah, untuk dependent itu kita pilih yang prestasi praktikum. Masukin ke dependent, dan independentnya itu kita masukin kemandirian belajar dan motivasi belajar. Nah, setelah itu
Kita klik statistik, di sini tampilannya akan seperti ini dibiarin aja, klik continue, dan untuk plots, klik yang histogram dan normal probability plot, terus yang save, kita pilih yang unstandardized, klik continue. Kalau sudah, klik OK. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita balik dulu ke ininya. Kita akan klik analyze, lalu klik non-parametric, lalu pilih legacy dialog, lalu klik one sample KS. Masukin yang unstandardized ke sini, lalu klik OK. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk histogram sendiri, di sini sudah jelas ya, di mana batang-batangnya itu masuk ke dalam apa ini namanya garis. Jadi data ini adalah normal. Lalu untuk normal PP plot di sini garis diagonalnya diikuti oleh diikuti oleh garis yang ada bulat-bulatnya. Nah, ini adalah jumlah responden. Jadi berdasarkan kasat mata, data ini sudah normal ya teman-teman. Nah, untuk itu kalau kita melihat di PP plot itu kurang spesifik ya. Nah, sekarang di sini ada one simple KS. Jadi harus diuji statistik di sini ujinya pakai one simple KS. Di mana di sini ada seek to highlight-nya 0,074. Di mana nilai ini udah lebih dari 0,5, maka datanya udah berdistribusi normal. Tuh, oke selanjutnya saya ingin membahas tentang one simple t-test, uji independen, dan pirate test. Kita input data terlebih dahulu. Kita pilih yang ini. No. Salah. Kita pilih yang one simple t-test. Ini dia, one simple t-test. Lalu klik OK. Nah, ini kan udah muncul tampilan kayak gini ya. Ini kita ubah dulu desimalnya menjadi 0. Setelah itu, klik Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih One Simple t-Test. Nah, di test variabel ini kita masukin si berat badan. Dan test value-nya ini kita masukin 55. Lalu klik OK. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita biarin dulu. Kita masuk lagi ke sini. Kita pilih yang... Sekarang kita akan menguji uji independen sampel t-test. Oke, nah ini dia. Kita ganti dulu desimalnya menjadi 0. Nah, untuk data view-nya. Di sini kan masih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita transform terlebih dahulu. Kita pilih ini. Kita pilih kelompok. Terus ini. Nah, values-nya itu kita masukin tidak menggunakan Excel. Di sini kita masukin angka 1. Lalu yang menggunakan Excel, itu kita masukin angka 2. Kalau sudah, klik continue dan OK. Nah, kalau sudah, di variable view-nya, di values, ini kita masukin 1 itu tadi tidak
tidak menggunakan Excel. Klik add. Kedua itu menggunakan Excel. Oke. Oke, setelah itu kita klik analyze, kita pilih compare means, kita pilih independent sample t-test. Nah, di tes variabel ini kita masukin nilai. Dan yang grouping itu kita masukin kelompok. Di define group, bentar. Sini kita tipenya itu ganti dulu ya. Numeric. Oke. Kita klik analyze. Terus compare means, independent sample t-test, nilai dan kelompok itu masukin grouping 1, 2. Klik OK. Ops. Kita balik dulu, ternyata di sini. Ini harusnya diganti nih. Jadi numeric, klik OK. Kita ulang, analyze, compare means, independent sample t-test, Oke. Ulang ya. Kita masukin di sini define-nya 1, 2. Continue, lalu klik OK. Oke, nah muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini yang benernya teman-teman. Kalau ini tadi ada kendala atau ada miss. Nah selanjutnya dibiarin dulu. Sekarang aku mau buka yang pilot sample test. Oke, kita pilih yang pilot sample t-test. Klik OK. Oke. Kita ganti dulu ya desimalnya 0. Nah, terus kita klik analyze. Kita pilih compare mean. Lalu pilot sample t-test. Nah, untuk variabel 1 itu yang sebelum dan ini yang sesudah. Kalau udah, klik OK. Oops. Klik OK. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi oke, teman-teman, jadi ini di One Sample T-Test itu dari 10 mahasiswa dapat nilai rata-rata sebesar ini. Selanjutnya terdapat 171, terus salah. Ini untuk One Sample T-Test, di sini ada kelompok, nilainya itu dari 15 mahasiswa, terus ada 1.720, dan di sini independennya itu frekuensinya itu ada 0,310,
Dan di pair sampel statistiknya ini standar error mean-nya 1,669 di berat badan sebelumnya, dan di berat badan sesudahnya itu 1,601. Oke, setelah itu saya ingin menjelaskan tentang uji ANOVA. Kita masukin terlebih dahulu datanya. Masukin data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Kalau udah, kita pilih variable view, ubah desimalnya di 0, terus kita ubah data view itu di sini transform record into same variable, terus kita masukin kelompok pasien, lalu klik out. Nah, di sini obat X itu 1, obat Y itu 2, obat Z itu 3. Lalu klik continue, lalu klik OK. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini udah kan. Setelah itu, lalu ke variable view, kita ubah type-nya yang kelompok pasien itu menjadi numerik. Jadi string jadi numerik, klik OK. Lalu ganti value-nya. Obat 1 itu obat X, 2 obat Y, 3 obat Z, klik OK. Oke, setelah itu kita ke analyze, kita compare means, lalu pilih one way ANOVA. Pindahkan tekanan darah ke dependent list dan kelompok pasien pindahkan ke faktor. Lalu klik option. Lalu pilih yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue, lalu post hoc-nya itu pilih yang Bonferroni dan Turkey. Lalu klik continue, lalu klik OK. Oke, jadi ini dia tampilannya seperti ini. Untuk one way ANOVA di sini terlihat tekanan darah itu obat X ada 7, obat Y 7, obat Z 7, jadi total semuanya itu ada 21, di mana standar deviasinya itu 10,801 untuk obat X, obat Y 12,583, dan obat Z itu 15,507.
Nah, maksimumnya itu 110 dan di obat X maksimumnya 140, totalnya itu 105 dan maksimum totalnya 175. Nah, di sini ANOVA between groups-nya itu 38,095 dan frekuensinya itu 10,005 dan sigma-nya itu 0,011. Oke, dan homogen subset tekanan darahnya itu di obat X itu satunya 125 dan obat Z itu sigma-nya itu 1 gitu. Sekian pembahasan dari saya, Ersa Amelia Soni Putri, dari Prodi Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.